Alhamdulillah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Pagi ini kita bisa berkumpul di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Dalam pembekalan manasik umroh yang insya Allah keberangkatan 11 Maret, 15 Maret, dan 23 Maret. Perkenalkan, nama saya Nur Diana, salah satu tour leader di Samira Travel. Saya hanya menyampaikan materi-materi umum persiapan Bapak Ibu apa saja yang dibawa saat berangkat. Sampai di Madinah, yang keberangkatan tanggal 11 itu langsung Balikpapan, Madinah. Insya Allah sampai di Madinah Isya. Sampainya di Hotel Madinah itu sebelum azan Isya sudah sampai. Insya Allah, mudah-mudahan lancar semua. Jadi Bapak Ibu sudah dapat perlengkapan? Ya. Jadi satu tas, di tas ransel itu siapkan baju satu lembar buat ganti sampai di Madinah. Ya, kita jaga-jaga karena kita satu pesawat, takutnya koper lambat sampai di kamar, ya kan? Jadi siapkan satu setel pakaian ganti di tas ransel. Sampai Madinah bisa langsung mandi, ganti baju, pergi sholat ataupun pergi makan ataupun istirahat, ya. Tidak usah menunggu koper untuk ganti baju. Tas pinggang dan tas lempang. Kalau mau bawa boleh, bawa juga apa-apa, kan sudah punya tas ransel. Tujuan tas pinggang, tas lempang itu mempermudah kita untuk penyimpanan paspor, data penting, uang dan sejenisnya, ya kan? Tas lempang atau tas pinggang. Jadi kalau tas pinggang untuk nyimpan uang, nyimpan apa sangat tahu, sangat nyaman, aman, karena ada di badan kita. Sholat jenazah di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, setiap selesai sholat fardu pasti ada sholat jenazah. Saya niat sholat jenazah mengikuti niatnya imam makmuman karena Allah Ta'ala sudah boleh, ya, karena kita tidak tahu itu laki-laki atau perempuan, jumlahnya berapa, kita tidak tahu, ya kan? Jadi kita bahasa Indonesia saja sudah bisa sholat jenazah. Allah Maha tahu apa yang kita niatkan. Sholat jenazah itu ada 4 takbir. Niat berdiri bagi yang mampu, mengangkat tangan pada saat takbir pertama. Takbir pertama itu membaca surat Al-Fatihah. Takbir kedua membaca sholawat Nabi yang di tahiyat akhir aja kita baca sampai selesai. Membaca berdoa untuk jenazah. Takbir ketiga, doakan terbaik untuk jenazah, ya. Doakan sebaik-baik mungkin untuk jenazah. Takbir keempat, salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina
qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man zara qabri wajabat lahu syafaati, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Yang saya hormati Bapak Ibu calon jamaah umroh yang dimuliakan oleh Allah, keluarga besar Samira selaku pelaksana, selaku pembimbing, penanggung jawab pelaksanaan ibadah umroh, kita doakan semoga mereka selalu disehatkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya sampaikan manasik, saya kepingin tahu dulu. Saya begini Bapak Ibu ya, biar enak ya. Ibu-ibu ada yang sudah pernah umroh belum? Ada yang pernah umroh? Angkat tangan ibu. 1, 2, 3, 4, belakang 5, 6 orang yang pernah. Yang lainnya belum pernah sama sekali. Belum pernah. Pernah haji aja, alhamdulillah. Artinya kalau pernah haji berarti kakaknya umroh gitu ya, di atasnya. Tapi pelaksanaan haji, pelaksanaan umroh tidak jauh beda. Namun ada hal-hal yang mendasar yang harus kita pahami ya. Sekarang Bapak ada yang pernah umroh? 1 orang, 2 orang, 3 orang. Berapa kali? Bapak berapa kali umroh? 1 kali. Dulu ini kali yang kedua ya. Tapi ya 1 kali juga. 1 kali. Yang lain ada? Berarti belum pernah umroh sama sekali. Haji belum pernah juga. Alhamdulillah. Belum sebelum saya jelaskan perlu saya sampaikan, berbicara tentang manasik dan tata cara pelaksanaan ibadah umroh, saya berani katakan susah-susah gampang ya. Kalau kita memperhatikan secara seksama dan kita kepingin melaksanakan dengan tulus ikhlas karena Allah, saya yakin akan dimudahkan oleh Allah. Namun apabila setengah-setengah, baik mengetahui manasiknya, setengah-setengah memahami tentang syarat dan rukunnya, khawatir nanti di sana bingung sendiri. Jujur Bapak Ibu, saya pernah melaksanakan ibadah umroh kalau tidak salah hitung 21 kali ya. Itu pun belum hafal ya. Apalagi yang belum pernah, apalagi yang baru sekali. Nah jadi saya berharap penyampaian manasik hari ini tolong disimak baik-baik, diperhatikan baik-baik, kemudian dipahami dengan baik. Kenapa? Apabila Bapak Ibu tidak paham tentang syarat, tentang rukun ibadah umroh, mohon maaf, sampean buang waktu, buang tenaga, buang biaya ya. Tapi apabila Bapak Ibu sama memahami syarat rukun, Bapak Ibu tulus ikhlas kepingin melaksanakan ibadah umrah sesuai dengan aturan yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasul, saya yakin dimudahkan. Nah sebelum kita sampaikan manasik, saya kepingin sampaikan dulu kelebihan orang yang melaksanakan ibadah umrah,
apa sih manfaat yang didapatkan, ya. Tolong perhatikan baik-baik, nanti kalau kurang jelas tolong ditanyakan, ya. Saya paling senang kalau ada yang mau bertanya karena kurang jelas. Sebab apabila ada yang mau bertanya, pertanyaan seseorang itu sudah menduduki separuh ilmu, ya. Nah, jadi sekali lagi tolong simak baik-baik. Pertama, orang yang melaksanakan ibadah umroh, ya, tidak lain tidak bukan adalah merupakan jihad sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Ibadah umroh yang Bapak Ibu melakukan, mohon maaf, terlepas dari kita agama lain, ini syiar, ya. Syiar dan jihad kita meninggikan kalimatullah. Satu contoh sederhana, ketika kita berangkat nanti melaksanakan ibadah umroh, pasti kita naik pesawat, karena mungkin nyumpur mungkin, pasti naik pesawat. Nah, di pesawat nanti kalau Samira kan kadang-kadang charter pesawat, ya. Kadang-kala kita gabung dengan umat yang lain. Kadang di sana terdapat orang yang non-muslim. Mereka bingung melihat sebanyak itu manusia, tujuannya sama, satu tujuan ke Mekah dan ke Madinah. Ini merupakan jihad yang luar biasa. Nah, lalu yang kedua, umrah ini dapat menghilangkan berbagai macam kesusahan yang kita sedang alami, ya. Allah berikan kemudahan dari berbagai macam kesulitan. Allah akan keluarkan kita dari berbagai macam masalah yang kita hadapi apabila kita mau dan mampu melaksanakan ibadah umroh, ya. Saya perlu jelaskan, melaksanakan ibadah umroh sekarang ini, mohon maaf, bukan perkara mudah. Kenapa? Biayanya sekarang sudah mencapai 30, 35, 40, bahkan 50, ya. Kalau 50.000 rupiah tidak apa-apa, 50 juta Bapak Ibu, ya. 35 juta itu kalau dikemarakan kerupuk, dia nggak ada banyak banget tuyukannya lah. Kalau dikemarakan kerupuk banyak tuyukannya 35 juta. Nah, Bapak Ibu keluarkan untuk ibadah, ya. Bapak Ibu keluarkan untuk ibadah. Apa yang kita dapatkan ketika melaksanakan ibadah umroh? Yakin, garis bawahi, Bapak Ibu akan dilapangkan Allah dada. Begitu pulang umroh, sampai akan merasakan kepuasan tersendiri. Mohon maaf, bagi yang belum pernah berangkat, saya yakin, saya berani taruhan, saya berani pastikan, begitu ibu nanti menginjakkan kaki di tanah di Masjidil Nabawi, di masjidnya Rasulullah, rasanya 35 juta itu lunas. Nah, begitu dia menginjakkan kaki di Masjid Nabawi, ya, belum lagi sampai masuk hotel, belum lagi merasai pelayanan, belum lagi Bapak Ibu dibimbing, belum lagi meriahnya, ramenya, nikmatnya luar biasa. Baru masuk Masjid Nabawi, ya, saya yakin Bapak Ibu sudah merasakan tidak ada artinya uang 35 juta. Nanti rasakan sendiri, ya. Saya tidak berani melebihkan. Karena kalau saya sudah menginjakkan kaki di Masjid Nabawi, karena berdekatan dengan makam Rasulullah, Masya Allah, hati kita tentram, ya. Nah, ini yang kita cari. Kenapa kita harus buang-buang biaya, tenaga, waktu? Karena kita kepingin mendekati Rasulullah, karena kita kepingin ziarah di makam Rasulullah. Mohon maaf, saya tidak berani bicara tentang khilafiyah, ya. Saya tidak berani bicara tentang khilafiyah. Bukan tidak berani, malas saya bicara tentang khilafiyah. Banyak orang yang tidak percaya tentang ziarah, ya. Tapi nanti kalau Bapak Ibu jeli melihatnya, begitu Bapak Ibu melewati nanti makam Rasulullah, ya. Kalau seandainya di makam Rasulullah, kita nanti kan diberikan kesempatan lewat di depan, itu ada tulisan ukiran yang terbuat dari emas di dinding makam Rasul di depan itu ada tertulis hadis. Coba perhatikan baik-baik, kalau jeli sampai melihat ada satu hadis
mengatakan man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang pernah ziarah di makamku, kata Nabi, berhak dan wajib dia dapat syafaat Rasulullah. Ini yang kita kejar, ya. Baru kita lewat di makamnya saja, kita duduk di situ saja, kita dapatkan syafaat Rasulullah. Belum lagi kalau seandainya kita sholat di Raudhah, belum lagi kalau kita sholat di Nihan Taubat, belum lagi kalau kita sholat di depan mimbarnya Rasulullah, masih tercium bekas kakinya Rasulullah, ya. Sampean bayangkan kalau Rasulullah mau khutbah di situ, sampean sujud di situ, bayangkan bahwasanya Rasulullah berada di situ, masya Allah. Ya. Tidak menutup kemungkinan air mata akan keluar. Ya. Nah, lalu di sana ada nama satu tiang namanya Imadul Aisyah, ya. Tiang Siti Aisyah. Tertulis jelas tulisannya hijau bulat. Imadul Siti Aisyah. Tiang Siti Aisyah. Apa yang dimaksud dengan tiang Siti Aisyah? Kata Siti Aisyah istri Rasulullah, barang siapa kalau seandainya umat Nabi Muhammad mengetahui kelebihan yang ada di tempat itu, dia bersedia menunggu ratusan tahun di tempat itu, ya. Nah, makanya saya berharap bapak terutama, kalau ibu-ibu tidak bisa sampai ke depan, Bu, ya, di Raudhah itu tidak bisa sampai ke depan. Nah, paling separuh di tiang apa namanya Sayyidina Bilal, tempat Sayyidina Bilal aja itu separuh saja. Kalau bapak-bapak bisa di depan, di tiang Taubat, Sita Abdul Babah, di tiang Siti Aisyah bisa, kemudian di mihrabnya Nabi bisa, di mimbarnya Rasulullah bisa sholat. Asal sabar, ya. Asal sabar. Mengenai aturan bagaimana di sana, yang penting saja niat, ya Allah mudahkan aku untuk sholat di depan mimbarnya Rasul, atau di mihrabnya Rasul, atau di minimal di Raudhah, ya. Sholat sampai 2 rakaat, sholat sunnah, lalu tulus minta kepada Allah, saya yakin akan dimudahkan. Begitu pula nanti di Masjidil Haram, ya. Nah, jadi kelebihan orang umroh yang kedua, Allah akan menghilangkan kefakiran. Allah akan menghilangkan kefakiran. Tahu fakir? Fakir itu adalah orang yang usaha sehari, 2 hari, 3 hari tidak cukup dimakan sehari. Itu fakir. Kalau miskin dicari sehari, cukup sehari, besok kalau tidak kerja berarti dia tidak bisa makan. Itu miskin sebenarnya. Nah, jadi orang yang berangkat umroh insya Allah akan menghilangkan kefakiran. Mudah-mudahan dihilangkan Allah kefakiran kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hapuskan oleh Allah seluruh dosa. Di dalam hadis yang lain, setiap doa yang dipanjatkan oleh orang yang berangkat umroh maka berhak dikabulkan oleh Allah. Bahkan ada hadis Nabi, 4 doa yang tidak pernah ditolak Allah. Salah satunya doa orang yang berangkat haji dan berangkat menunaikan ibadah umrah. Ya. Sejak sampai Nabi berangkat dari rumah sampai ke tanah haram Makkah Madinah, sampai pulang kembali ke kampung halaman, doa tidak pernah ditolak Allah. Makanya banyak-banyak berdoa. Ya. Jangan banyak-banyak beli oleh-oleh, banyak-banyak berdoa, ya. Doa yang penting Bapak Ibu. Nah, setelah kita pulang insya Allah dihapuskan Allah dosa dan tidak ada lagi tersisa dosa sedikit pun. Alhamdulillah, ya. Kenapa umat muslim mau mengeluarkan biaya sebanyak itu? Karena mereka kepingin mendapatkan pahala yang luar biasa yang kita peroleh di tanah haram Makkah Madinah. Rasulullah pernah katakan, man sholat di masjid hajat, ya, afdalu min ampi sholat di masjidil akhar ila masjidil haram. Ya. Kata Nabi, barang siapa yang sholat di masjidku, artinya masjid Madinah, Pak, ya. Masjid Madinah, usahakan di dalam,
jangan di teras. Usahakan masuk di dalam. Ya. Barang siapa kata Nabi yang pernah sholat, yang sholat di masjidku, maka lebih afdol daripada 1000 kali sholat di masjid lain, termasuk nih Masjid Al-Mu'min. Ya. Sholat sekali di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali kita sholat di sini. Ya. Termasuk masjid raya, masjid manapun, 1000 kali sholat di masjid lain, 1 kali sholat di Masjid Nabawi, pahalanya sama. Nah kemudian kata Nabi, barang siapa yang sholat di Masjidil Haram, maka lebih afdol daripada 100 kali sholat di masjidku, kata Nabi. Ya. Kalau di Masjid Nabawi 1000 kali lipat, kalau di Masjidil Haram 100 kali Masjid Nabi, berarti berapa Pak? Berarti berapa? 100.000 kali. Ya. Sekali dia sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali sholat di masjid seperti ini. Ya. Nah jadi upayakan, usahakan semaksimal mungkin, sampean jangan abai, jangan lalai, jangan jangan lengah. Ya.